Kalau kami ada pada hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan selalu serta dan tak pernah. Puji Tuhan, mari kita kembali melihat dari kebenaran firman Tuhan. Masih di kitab Amsal, masih juga di pasal yang ke-15. Sekarang kita akan melihat ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Amsal pasal yang ke-15 ayat 13 sampai ayat 15. Mari kita baca bersama-sama 3 ayat ini. Puji Tuhan. Ya, belum keluar di slide. Ya, oke. 1, 2, 3. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi yang hatinya selalu berpesta. Puji Tuhan. Baik, pagi hari ini kita akan bicara tentang hati. Hati. Nah, saudara-saudara, kalau saya bandingkan di terjemahan yang lain, di terjemahan The Passion saya melihatnya diterjemahkan ayat 13 seperti ini. Hati yang gembira membuat wajahmu tersenyum, tetapi hati yang hancur, hati yang remuk membuat perasaanmu tertekan, yang menyebabkan depresi. Ayat 14. Orang yang mengasihi Allah, orang yang benar, lapar akan kebenaran, tetapi mereka yang tidak berpengertian berpesta dalam kebodohan dan bahkan tidak menyadarinya. Ayat yang ke-15. Semuanya tampak salah ketika Anda merasa lemah dan tertekan. Tetapi ketika kamu memilih untuk bergembira, setiap hari akan memberi kepadamu lebih banyak kegembiraan dan kepuasan. Puji Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita bicara atau ayat 13 sampai ayat 15 ini secara khusus bicara tentang hati, ya. Secara umum manusia berpikir bahwa pusat dari kehidupan, pusat dari kegiatan dalam diri manusia itu adalah otaknya, ya. Otak itu mengerjakan atau mengatur segala sesuatu dalam hidupnya. Nah, seperti saudara-saudara, memang ketika seseorang mengalami sakit yang parah, ya, sakit yang parah, sudah di ICU nih, ya, tinggal detik-detik penghabisan nih ceritanya, ya, sudah koma, boleh dikatakan seperti itu. Acuan dari tenaga medis itu, saudara-saudara, itu ada pasal-pasalnya, itu ya, ada peraturannya. Nah, orang yang koma itu, pasien yang koma itu, dia dikatakan mati atau hidup itu dilihat dari fungsi dari batang otaknya. Nah, atau kerja otaknya. Jadi kalau orang tersebut, ya, orang yang koma itu, pasien itu memiliki jantung yang kuat, jantungnya tetap berdetak, tetapi batang otaknya tidak merespon, ya, otaknya sudah tidak respon lagi, maka orang tersebut bisa dinyatakan mati. Jadi pihak medis akan memberikan tawaran kepada keluarga pasien, biasanya dia akan menawarkan kondisinya seperti ini, apakah mau dicabut ventilatornya, ya, apakah mau dihentikan obat-obat yang masuk di tubuhnya. Saya pernah punya teman dia stroke, ya, stroke,
dalam sebuah acara ibadah, dia duduk di bangku paduan suara dan sebelum ibadah mulai dia pingsan, kena serangan stroke dan pingsan. Dan saudara-saudara dia langsung koma, waktu itu dia langsung koma dan beberapa hari di rumah sakit ya bernafas. Alat itu, alat yang pacu jantungnya itu ya berdetak ya, yang menunjukkan nafas itu ada itu tetap. Tetapi sebenarnya batang otaknya sudah bergeser, saudara, karena semprotan dari pecahnya pembuluh darah yang begitu kuat. Jadi batang otaknya bergeser. Sempat beberapa di rumah sakit galau ya, keluarga mau dicabut, ini nanti katanya tidak memberi kesempatan hidup. Tetapi setelah konsultasi dengan pihak medis dikatakan kemungkinannya seperti kalaupun misalnya dia sehat, dia sembuh karena batang otaknya sudah bergeser, berarti dia tidak lagi secara normal kan, tidak lagi seperti kita orang normal. Ada miring-miring ya karena otaknya sudah nggak lurus saudara-saudara ya. Pasti ada cacat seperti itu. Dan cacatnya itu pasti akan sangat membuat orang tersebut menderita. Ditawarkan bagaimana ini jantungnya tetap berdetak karena ada alat pacu, alat yang membantu seperti ventilatornya, ada obat yang dimasukkan sehingga tetap seperti ada nafas. Akhirnya keluarga memutuskan ya sudah, alatnya dibuka, tidak dimasukkan obat lagi. Ya seperti itu adanya, lama kelamaan turun dan akhirnya habis. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia cenderung berpikir bahwa pusat dari hidupnya itu adalah otaknya. Ya, otaknya ditunjukkan dengan itu tadi yang saya sampaikan dari hal medis seperti itu. Tetapi kalau kita belajar firman Tuhan, dan firman Allah pada hari ini khususnya bicara kepada saudara dan saya bahwa hati yang sebenarnya adalah pusat dari kehidupan manusia. Oleh sebab itu Salomo menuliskan di dalam pasal 4 ayat yang ke-23, dia mengatakan bahwa dari situ, dari mana? Dari hati itu akan terpancar kehidupan. Oleh sebab itu jaga hati dengan segala kewaspadaan. Jadi karena memang hati itu adalah pusat kehidupan, benar-benar hati itu harus dijaga sedemikian rupa, ya, harus dijaga sedemikian rupa. Bahkan dalam terjemahan lama katakan lebih dari segala yang patut dijaga. Ya, katakanlah apa yang perlu dijaga dalam hidup kita? Hati terutama perlu lebih dijaga dari segala yang harus dijaga. Dan saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, memang kalau kita lihat ya hati pengertiannya itu secara kiasan ya, atau bahkan secara luas dia bicara soal perasaan, dia bicara soal kehendak, dia bicara soal akal, pikiran, ego manusia, pusat dari segala sesuatu. Ya, hati itu akan menunjukkan sikap pikiran kita. Makanya firman Tuhan katakan kalau hatinya jahat, maka yang keluar itu jahat. Seperti mata air, Tuhan Yesus katakan, kalau sumbernya kotor, maka air yang keluar itu adalah air yang kotor. Hati itu sumber. Ketika hati kita itu jahat, maka yang keluar dalam sikap, tingkah laku, perkataan kita juga adalah hal-hal yang jahat. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, dengan hati kita peduli, dengan hati kita memperlakukan orang lain dengan nyaman, ya. Dengan hati kita menyetujui sesuatu, mempertimbangkan sesuatu. Dengan hati kita bisa bersikap berani atau bersikap ramah kepada orang lain, ya. Memperhatikan sesuatu, mempertimbangkan sesuatu, memperoleh kebijaksanaan, semua dengan hati. Nah, kalau saudara membaca 3 hal yang Alkitab tulis mengenai hati itu, yang pertama adalah hati itu pusat intelektual manusia, hati itu pusat perasaan manusia, dan yang ketiga hati itu pusat kehendak manusia. Ya, sebagai pusat intelek, ya, orang sadar untuk sesuatu dari hati mereka. Itu ada ayat-ayat ditulis dalam Alkitab ya, Ulangan 8 ayat 5. Ini hanya sesuatu yang mungkin bisa jadi pengetahuan kita saja. Berdoa di dalam hati. Tuh, berdoa pakai akal ya. Ya, Rasul Paulus katakan, sometimes aku berdoa dengan akal, sometimes aku berdoa dengan roh. Gitu ya. Kita ngomong berdoa
pakai akal dong, mau ngomong apa kan pakai otak ya, pakai akal, bukan otak lagi, pakai akal, pakai pikiran, pakai hati. Nah, ini bukan pakai otak lagi gitu ya. Nah, kemudian merenungkan firman Tuhan juga dengan hati, menyimpan firman Tuhan di dalam hati, merencanakan sesuatu dalam dan seterusnya. Keraguan pun muncul dari dalam hati. Begitu saudara ya. Nah, sebagai pusat perasaan ya, hatinya gembira, hatinya takut, hatinya mengasihi, hatinya sedih dan sebagainya. Nah, saudara, terus sebagai pusat kehendak manusia juga hati itu bisa membuat orang tersebut melawan Tuhan atau tunduk kepada Tuhan. Hati itu bisa membawa orang setia mencari Tuhan atau lari tinggalkan Tuhan. Ya, hati itu bisa membawa orang rindu kepada Tuhan atau enggak rasa apa-apa, enggak rindu sama sekali sama Tuhan. Hati itu bisa terarah kepada hukum-hukum Tuhan atau menolak, ya, melakukan hukum-hukum Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita melihat apa sih sebenarnya yang dikatakan dari 3 ayat dalam pasal 5 ini. Amsal dari pasal 15 ini ya, kita lihat di sini yang ketiga-tiganya sebenarnya bicara mengenai hati. Bagaimana keadaannya, sikap seperti apa yang kemudian ditunjukkan dengan kondisi atau keadaan hati yang seperti yang ditulis di ayat-ayat ini ya. Nah, kembali kita melihat hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Ya, kita setelah belajar Amsal sekian lama, kita jadi tahu ya cara model penulisan dari kitab Amsal ini. Amsal itu selalu memberikan 2 frase yang bertolak belakang, ya, sebagai bahan pembanding dengan akibatnya masing-masing. Seperti 3 ayat itu, kondisi hatinya gembira, akibatnya apa? Mukanya berseri-seri gitu kan ya. Lalu dikontraskan, diperbandingkan, dilawankan dengan kondisi hati yang pedih gitu. Dan akibat dari hati yang pedih itu semangatnya patah. Begitu ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kondisi hatinya berpengertian. Akibatnya dia selalu mencari pengetahuan. Dibandingkan dengan mulutnya orang bebal. Ya, mulutnya orang bebal itu apa? Sibuk untuk hal-hal yang disebut dengan kebodohan. Di ayat yang ke-15, kondisi hatinya lagi susah gitu ya. Itu ya akibatnya buruk. Harinya buruk. Orang yang susah hatinya gak ada senangnya. Setiap hari rasanya tidak menyenangkan. Setiap hari rasanya buruk. Dibandingkan lagi dengan kondisi hati yang gembira, akibatnya selalu ada sukacita, berpesta. Pesta gambaran dari sukacita. Ya, orang berpesta itu adalah orang yang bersukacita. Dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, satu waktu saya sempatkan untuk membaca sebuah artikel di koran Kompas. Ya, itu edisi tahun 2017, 7 Oktober. Di sana ditulis headlightingnya itu menuliskan tersenyum membuat bahagia. Dan dari apa yang saya baca ini, akhirnya saya memikirkan kalimat tersenyum membuat bahagia atau bahagia membuat tersenyum. Kalau menurut saudara yang mana? Tersenyum membuat bahagia atau bahagia membuat tersenyum? Dua-duanya. Harus pilih salah satu, nggak boleh. Jalan lebar dan jalan sempit nggak bisa jalan di tengah-tengah. Harus pilih, saya ada di jalan lebar atau saya ada di jalan sempit. Ya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada yang mengatakan, oh bahagia dulu dong hatinya, baru keluar senyum. Ya, senyum dulu, baru hatinya bahagia. Apakah seperti itu? Sesuatu yang di luar mempengaruhi yang di dalam, atau yang di dalam mempengaruhi yang keluar. Ya, nah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, artikel yang saya baca ini dia mengawali tulisannya dengan kalimat seperti ini. Tahukah Anda bahwa Jumat pertama setiap bulan Oktober ditetapkan sebagai hari tersenyum sedunia? Tahu saudara? Ada hari tersenyum sedunia, tahu nggak? Saya juga baru tahu karena saya baca ini ya. Jumat pertama setiap bulan Oktober. Nah, katanya apabila hari itu Anda banyak tersenyum, maka Anda sudah melakukan hal yang benar, karena tersenyum akan membuat seseorang lebih berbahagia. Itu kata artikel tersebut. Nah, lalu dilanjutkan dengan
adanya penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dengan biaya yang gak sedikit. Apa sih sebenarnya manfaat tersenyum itu? Saudara yang kasih dalam Tuhan, menurut para peneliti ini, senyum itu memacu periode relaksasi otot. Ya, otot pipinya ini gak kaku. Ya, tapi kalau orang banyak senyum, pipinya ini lemes, saudara-saudara ya. Pipinya gak kaku gitu. Terus saudara-saudara, dan mempengaruhi penurunan denyut jantung serta tekanan darah. Waduh, denyut jantung saya itu termasuk denyut jantung yang lambat, saudara-saudara. Ya. Satu waktu pernah saya check up, usia mulai awal check up itu saya memasuki usia 30 tahun waktu itu, saya mulai memberanikan diri untuk check up semua, ya general check up. Lalu didapati jantung saya itu berdetak tidak sesuai dengan detak normal, di bawah, lambat. Ya lambat. Akhirnya dirujuklah ke spesialis jantung, pemeriksaan, dikasih kabel-kabel, disuruh jalan di treadmill. Nah akhirnya disimpulkan, oh Anda ini orangnya sabar, makanya detak jantungnya lambat gitu katanya dokter ya. Oh saya senang, oh puji Tuhan. Tetapi saudara-saudara, walaupun detak jantung saya lambat, ternyata tekanan darah saya tinggi. Berlawanan ini ya, berlawanan dengan apa yang katanya si ahli ini. Nah, kalau tersenyum, denyut jantung akan rendah, ya, normal, ya, nggak cepet, nggak 100 berapa gitu ya. Wah itu kurang tersenyum mungkin yang denyut jantungnya sekian itu ya. Dan tekanan darahnya itu tidak tinggi, baik, normal. Nah, dan ini akan menghindarkan, dikatakan oleh peneliti itu, Anda dari penyakit kronis. Akan membuat penampilan Anda lebih manis, lebih menarik katanya, dan juga akan membuat Anda terlihat lebih muda. Gitu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika saya membaca ini saya kemudian memikirkan. Lalu saya mencocokkan, membandingkannya dengan apa yang ditulis Amsal ini. Yang dilakukan oleh peneliti ini dan apa yang disampaikan ini tidak sepenuhnya salah dan juga tidak sepenuhnya benar gitu ya, tidak sepenuhnya salah tapi bisa salah gitu maksudnya saudara-saudara ya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pengalaman saya lebih dari 3 tahun kontrol setiap bulan ke dokter penyakit dalam, udah rutin tuh ya, sudah lebih dari 3 tahun saudara-saudara. Di situ saya belajar satu hal. Ya, belajar satu hal. Ternyata organ tubuh kita itu lebih jujur dari perasaan kita. Gitu. Organ tubuh kita lebih jujur dari kata-kata kita. Organ tubuh kita itu lebih jujur bahkan dari senyum yang tersungging di bibir kita. Gitu. Satu waktu saya menghadap kepada dokter itu ya saya senyum-senyum aja, ceria-ceria aja. Ternyata itu tidak membuat dokter mengatakan, kamu baik-baik, tidak. Begitu dokter lihat saya walaupun saya hahi, saudara dokter katakan, kamu lagi tidak baik-baik saja kan? Seperti itu. Kamu lagi keadaanmu tidak baik-baik saja. Diperiksa ternyata denyut jantungnya biasa sih ya, detaknya lambat tapi tekanannya tinggi. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jadi organ-organ tubuh kita akan lebih jujur dari sekedar rasa kita. Perasaan saya baik-baik aja, perasaan saya sehat, perasaan saya happy-happy aja. Tetapi organ tubuh kita tidak menyatakan hal itu. Karena ada yang sakit, ada yang salah, ada yang tidak baik di dalam organ tubuh kita. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin Anda juga pernah atau saudara juga pernah dengar cerita ini. Ada seorang aktor yang cukup tenar di era 80-an ya. Dia komedian yang sangat terkenal. Pada tanggal 11 Agustus 2014 Robin Williams namanya ditemukan mati gantung diri di kamarnya. Padahal dia aktor komedi yang membuat banyak orang tersenyum, tertawa gitu ya. Dia memotong pergelangan tangannya dan kemudian menjerat lehernya sendiri dengan ban pinggang. Dan saudara-saudara, itu berita dilansir oleh CNN, ya CNN, dan dikatakan di sana dia mengalami depresi yang berkepanjangan. Dan itu membuat dia melakukan hal itu. Tetapi berita sudah beredar,
ada perbaikan ya, ada koreksi dari pihak keluarga. Dikatakan diluruskan, sebenarnya dia bunuh diri, memilih untuk bunuh diri bukan karena depresi tapi karena ada penyakit lain yang diderita oleh aktor ini. Ya, nanti saudara bisa lihatlah cerita itu ya, cari di mesin pencarian Google. Nah, saudara akan temukan cerita atau kisah tentang Robin Williams ini. Saudara-saudara, Robin Williams ini sungguh aktor yang bikin kita ketawa. Waktu saya masih anak-anak, di usia di era 80 tuh saya masih anak-anak, ada satu film yang dia mainkan lucu sekali saudara-saudara. Ya, dan bikin orang tertawa. Tetapi ternyata di balik itu dia menyimpan satu kepedihan hati yang begitu mendalam, membuat dia sampai depresi, stres berkepanjangan. Depresi udah lebih dari stres kalau depresi itu ya, sehingga akhirnya dia memutuskan untuk gantung diri, membunuh dirinya sendiri. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jadi saya teringat Amsal 14 ayat 13 ya. Di dalam tertawa hati pun dapat merana. Coba baca Amsal 14 ayat 13. Di dalam tertawa pun hati dapat merana. Jadi jangan kira orang yang tertawa hai hatinya juga lagi senang. Belum tentu. Siapa tahu hatinya juga lagi merana. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, orang yang seperti Robin Williams ini ya, dia banyak tersenyum, banyak tertawa, membagikan tawa kepada orang lain, tetapi ironisnya hatinya sendiri justru merana. Hatinya sendiri justru merana. Dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui apa yang kita baca dari Amsal 14 ayat 13 ini, dalam tertawa hati dapat merana, di sini sebenarnya Salomo sedang menunjukkan kepada saudara dan saya mengenai kesia-siaan dari kegembiraan duniawi. Ya, yang mengatakan kalau kita lihat di kitab Pengkhotbah pasal yang kedua. Pengkhotbah pasal yang kedua, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan, tetapi lihat itu juga pun sia-sia. Tentang tertawa aku berkata itu bodoh, dan mengenai kegirangan apa gunanya? Kenapa Salomo mengatakan seperti ini saudara-saudara? Karena kebahagiaan sejati itu datangnya dari Tuhan. Ya, sementara dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini itu penuh syarat dengan penderitaan dan duka cita. Kalau saudara dan saya tidak pernah alami sukacita dari Tuhan, maka sukacita, kegembiraan yang kita rasakan itu hanya seperti topeng saja saudara-saudara, yang menutupi keadaan hati kita sebenarnya, yang sebenarnya dalam kondisi yang merana itu tadi. Terus dalam kondisi merana. Nah, coba kita perhatikan hikmat yang terkandung di dalam apa yang ditulis oleh kitab Amsal ini. Lagi di dalam Amsal 17 ayat 22, masih bicara tentang hati ini saudara ya. Amsal 17 ayat yang ke-22, terkenal sekali dan ada lagu yang sangat baik sekali tentang ayat ini. Amsal 17 ayat yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, apa yang ayat ini katakan? Yang pertama, gembira itu sehat. Ya, yang pertama kita bisa lihat dari ayat ini, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira itu sehat, gembira itu sehat. Tuhan memelihara, Tuhan itu saudara-saudara, ya kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan itu memelihara tubuh kita. Dan dia juga sudah menyiapkan persediaan bagi tubuh kita. Bukan hanya dia siapkan ada makanan yang kita makan, melainkan juga ada obat-obatan yang akan menunjang juga segala kesehatan kita. Dan kalau kita lihat dari ayat ini, Amsal 17 ayat 22 ini, di sini dia berkata kepada kita bahwa obat yang terbaik itu adalah hati yang gembira. Amin. Hati yang gembira.
Dan firman Tuhan ya dan amin. Kalau saudara sakit berarti hati saudara tidak gembira. Itu firman Tuhan yang bilang saudara-saudara. Ingat, organ tubuh lebih jujur daripada perasaan kita. Dan inilah firman Tuhan. Firman Tuhan jelas bilang hati yang gembira itu obat yang manjur. Ya. Bukan hati yang gembira gara-gara kecanduan hal-hal yang sia-sia atau perkara-perkara duniawi yang bersifat kedagingan, saudara. Bukan. Bukan gembira karena hal itu. Tadi yang di Pengkhotbah 2 ayat 1 sampai 2 tadi, ya. Kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Inggris, kalau saudara punya, Salomo itu bicara tentang kegembiraan itu seperti kegembiraan yang sia-sia dan bersifat kedagingan itu bukan obat, melainkan kegilaan. Katanya gitu, saudara-saudara. Bukan makanan, melainkan racun. Dan apa gunanya? Seperti itu. Saudara bisa lihat ya di terjemahan bahasa Inggris kalau saudara punya Alkitab dalam bahasa Inggris. Nah, saudara-saudara, tetapi yang dimaksud gembira yang membuat sehat itu adalah hati yang bergembira, hati yang bersukacita di dalam Allah. Hati yang melayani Tuhan dengan gembira. Hati yang beribadah kepada Tuhan dengan gembira. Seperti itu. Ya, ditambah lagi kemudian merasakan penghiburan dari berkat-berkat Tuhan komplit, saudara-saudara, ya. Pasti lebih gembira kan? Udah hati gembira karena beribadah kepada Tuhan, ya. Juga karena terhibur oleh karena berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Mazmur 37 ayat 4. Dia mengatakan bahwa bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudara punya banyak keinginan? Banyak banget kalau mau dibilang keinginan, ya. Tetapi di sini jelas firman Tuhan katakan, bergembira dulu karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, merupakan satu anugerah Allah di dalam hidup kita. Kalau Tuhan, ya, kalau Tuhan mengizinkan kita untuk selalu bergembira di dalam hidup kita. Karena ada ayat juga di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Pengkhotbah, hari mujur bergembiralah. Hari malang ingat juga bahwa hari malang itu dijadikan Tuhan. Supaya manusia itu tidak melihat sesuatu mengenai masa depannya, tetapi dia berharap kepada Tuhan. Suatu anugerah ketika Tuhan mengizinkan saudara dan saya menikmati kegembiraan. Dia memberikan alasan bagi kita untuk kita bergembira. Ya, hanya karena anugerahnya Dia memberikan kepada kita hati untuk bergembira. Dan ini hal yang baik seperti obat. Begitu maksud dari Amsal 17 ayat yang ke berapa tadi? 22 tadi. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hati yang gembira ini akan membuat tubuh kita ada dalam keadaan yang baik dan dapat bekerja dengan baik. Ya, atau hati yang gembira itu akan membawa kebaikan seperti halnya obat bagi tubuh kita. Kalau kita minum obat, ya, kalau kita dalam kondisi sakit minum obat, maka obat itu akan membuat tubuh kita lebih baik. Ya, tentunya kalau diminum sesuai takaran dan sesuai dosis, ya, sesuai yang diresepkan, membuat tubuh kita nyaman, sehat dan rasanya enak untuk melakukan aktivitas kita. Nah, saudara yang kekasih di dalam sini sebagai catatan untuk kita perhatikan, kalau kegembiraan itu dikatakan obat, ya, kalau kita memahaminya sebagai obat, kegembiraan itu sebagai obat. Coba kita pahami sebagai ini, yang sering kita sebut healing. Ya, jalan-jalan, liburan, wah itu obat yang menggembirakan hati, nah, gitu ya. Karena saudara-saudara pernah satu waktu juga setelah saya liburan, lalu besoknya saya harus kontrol ke dokter. Dokter katakan, kamu kok bagus, belum ngapa-ngapain tuh saudara ya, belum ngapa-ngapain, belum diperiksa, baru dia lihat saya di pintu, hei kamu kok ceria, kamu kok sehat, kamu kok baik-baik ya terlihat, katanya gitu. Lalu begitu dia lihat, oh ini
tekanan darahmu baik, tekanan darahmu normal. Lalu saya bilang, habis jalan-jalan. Nah, itu harus jalan. Tiap hari harus jalan-jalan. Waduh, ya. Mana saudara-saudara? Mesti harus kerja. Untuk jalan-jalan harus kerja dong ya. Kumpul duit dulu baru bisa jalan-jalan. Kan seperti itu. Jadi saudara-saudara, kalau kita memahami kegembiraan itu sebagai obat, dipahami sebagai hiburan dan liburan gitu ya, healing itu tadi, maka saya sempat merenungkan ternyata itu harus digunakan dengan hemat. Ya, harus digunakan dengan hemat. Kalau ada kesempatan bisa hiburan dan liburan, bisa healing. Ya, bisa jalan-jalan. Ada kesempatan dan ini saudara, liburan dan hiburan ini jangan dijadikan sebagai makanan. Ya, makan itu berarti sehari 3 kali. Masa sehari 3 kali healing terus saudara-saudara? Kan enggak ya. Jadi saudara-saudara harus digunakan seperti obat. Gitu ya. Jadi maksudnya memiliki komposisi yang sangat tepat. Ya seperti obat ya. Diatur kan dosisnya, sehari harus minum berapa kali, pagi sekali atau sehari 2 kali atau sehari 3 kali, berapa dosisnya yang diberikan kepada kita yang harus kita pakai. Dan saudara-saudara sebagai pengobatan yang diatur sesuai dengan aturannya. Nah, apa yang kita temukan hikmat di sini yang kita temukan? Di sini kita temukan yang disebut kebijaksanaan. Ya, liburan dan hiburan bisa menjadi obat buat kita, tetapi harus kita pakai, harus kita gunakan juga kebijaksanaan, hikmat. Jangan sampai duit kita habis hanya gara-gara kebanyakan healing. Ya, kerjaan keteteran, libur terus, izin terus, cuti terus gara-gara healing. Itu namanya tidak bijaksana. Jadi gini ya, ini yang kita pelajari dari kitab Amsal. Hal-hal yang kita gunakan sehari-hari, tetapi kita harus kerjakan dengan bijaksana, ya, dengan hikmat yang dari Tuhan. Ya, Tuhan memberikan berkat, Tuhan memberikan rejeki. Ya, kenapa enggak kita gunakan untuk liburan dan hiburan, jalan-jalan, healing. Ya, tetapi seperti Amsal di dalam kitab Pengkhotbah katakan, sia-sia juga. Ya, kalau punya banyak harta tapi nggak pernah dinikmati, sia-sia saudara-saudara. Ya, ada orang yang kerja sampai nggak sempat mau healing, nggak sempat. Jangankan healing mudik saudara-saudara, ya cuma healing ke pasar aja nggak sempat, ya healing ke toko nggak sempat karena kerja terus dari pagi sampai pagi, kerja terus, nggak sempat menikmati liburan dan hiburan. Tidak bijaksana juga. Gitu, Tuhan memberikan kepada kita rejeki untuk kita atur sedemikian rupa seperti obat tadi. Ya, diatur komposisinya yang baik, ya, dan itu memang dibutuhkan hikmat di dalamnya. Lalu yang kedua, saudara-saudara, kita lihat di sini bicara soal kesedihan-kesedihan dari pikiran yang seringkali berpengaruh besar kepada sakitnya tubuh kita. Diakui atau tidak. Ayat ini atau firman Tuhan ini juga bicara kepada saya yang lagi sakit-sakitan, saudara ya. Kesedihan pikiran seringkali juga berpengaruh besar kepada sakitnya tubuh kita. Ada semangat yang patah, tenggelam karena beban penderitaan, ya. Terutama hati yang murni ini ternodai, terlukai oleh perasaan bersalah. Ya, ada ketakutan dan semua itu dikatakan mengeringkan tulang. Ya, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Penderitaan, kesedihan, saudara-saudara, itu bisa mengeringkan tulang. Menyerap kelembapan tulang itu bahkan sampai ke akarnya, dia mengikis sumsum yang ada di dalam tulang-tulang kita dan cuma menyisakan tulang belulang saja. Siapa di sini yang tinggal tulang belulang? Ya, hatinya sedih gak tuh? Ya. Tapi yang gendut juga belum tentu tuh, ya. Hatinya lagi baik-baik saja. Ya. Oleh sebab itu saudara, kita harus berjaga-jaga. Nah, dalam hal ini kita harus berjaga-jaga.
Kita harus berdoa untuk melawan segala kecondongan hati yang kemudian menjadi pedih itu tadi. Menjadi patah itu tadi. Ya, hati yang kemudian membawa kita kepada kesusahan, penderitaan itu tadi. Saudara yang dikasih Tuhan, orang percaya di era modern ini, kalau Alkitab itu gambarkan seperti jemaat Laodikia ya. Jadi jemaat-jemaat di dalam kitab Wahyu di awal-awal itu dia menggambarkan kondisi jemaat di era tahun sekian sampai sekian era. Nah, jemaat yang hidup gereja Tuhan, orang percaya yang hidup di akhir zaman itu digambarkan kondisinya itu seperti jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia itu enggak sepenuhnya jelek loh saudara ya. Jangan berpikir, jemaat Laodikia itu jelek sampai mau dimuntahin sama Tuhan. Jangan lihat itunya saja. Kalau harus lihat secara keseluruhan. Ada hal yang baik juga di dalam jemaat Laodikia. Ya, jemaat Laodikia itu adalah jemaat, gambaran jemaat akhir zaman yang menikmati kelimpahan berkat dari Tuhan. Ya, menikmati kelimpahan berkat. Saudara menikmati kan kelimpahan berkat dari Tuhan kan? Rezeki melimpah ya, berkat-berkat jasmani rohani melimpah. Nah, saudara-saudara, dalam hal kesehatan, orang percaya di era modern ini, kita cenderung mengutamakan, mementingkan asupan makanan dan olahraga. Ya kan? Di era modern ini, saudara, coba lihat di berapa tahun terakhir ini, makanan-makanan yang bergizi, ya, teknik-teknik olahraga itu saudara-saudara. Nah, semua itu dipakai atau semua itu dikeluarkan untuk dikatakan menunjang kesehatan, membuat orang menjadi sehat. Dan kecenderungan kita juga orang percaya di era modern ini juga mengutamakan itu tadi, asupan makanan dan olahraga demi menjaga kesehatan kita. Nah, di sini jangan saudara berpikir saya itu nggak suka makan. Saya suka sekali makan saudara ya. Hobi saya itu makan, kuliner ya, makan apa saja saya suka ya. Yang penting matang saudara-saudara. Kalau nggak matang saya nggak suka. Makan apa saja saya suka ya. Olahraga saya juga suka. Ya. Saking sukanya olahraga itu di awal-awal saya masih muda ya. Sekarang saya juga masih muda sih saudara ya. Masih muda itu saudara, saya terlalu ekstrim berolahraga sampai membuat pembuluh jantung saya itu menebal, berotot gitu saudara. Jadi ototnya bukan di badan, di jantungnya saudara ototnya. Jadi membuat asupan oksigen ke dalam itu agak berkurang karena itu tadi terlalu banyak berlatih itu tadi. Nah, saya suka makan, saya suka olahraga. Dan saya tidak katakan bahwa makan dan olahraga, makanan dan olahraga itu bukan hal yang penting atau bukan hal yang atau tidak berguna, bukan. Ya, makan dan olahraga itu sangat penting dan sangat berguna. Tetapi saudara, tentu saja ada konsekuensi dari apa yang kita makan. Betul? Betul ya, ada konsekuensi. Saudara kebanyakan makan duren, ya, saudara akan pusing gitu ya. Kolesterol naik, darah naik gara-gara kebanyakan makan duren. Bagi yang hobinya makan duren. Jadi saudara-saudara, ada konsekuensi dari apa yang kita makan. Ya, apakah berlebihan, itu tadi seperti tadi kebanyakan atau malah kurang saking takutnya, saudara. Ada kan orang, saya sakit ini, sakit asam urat misalnya. Sampai enggak makan apa-apa saudara-saudara, enggak dimakan, makanan enggak dimakan, takut katanya. Apakah seperti itu sampai akhirnya tidak bergizi? Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sampai kalau kita baca juga ada Amsal ini juga bilang di dalam Amsal 23 ayat yang kedua. Ya, Amsal 23 ayat yang kedua. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Ini ya, ini Salomo tahu bahwa kadang-kadang manusia itu kalau sudah doyan gitu ya, kalau sudah suka kepada sesuatu makanan, seringkali suka lupa. Ya kan? Lupa, maunya makan terus. Yang suka cumi-cumi ya makan terus. Padahal kolesterol udah 300 saudara-saudara. Ya.
Masih kepengen makan. Dia katakan satu saja, kuahnya saja. Ya, padahal kolesterolnya udah tinggi tuh. Ya. Dan di sini Salomo menasihatkan kepada kita, taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Ya, ini juga ngomongnya ke saya juga ini saudara, karena saya juga suka makan. Ya, di sini bicara soal apa? Hikmat dan kebijaksanaan dibutuhkan dalam kita memasukkan makanan ke mulut kita. Masuk makanan aja butuh hikmat, saudara. Butuh kebijaksanaan. Karena pastinya ada efek positif atau negatif yang akan kita alami ya gara-gara apa yang kita makan itu. Seperti itu. Ya, begitu juga dengan olahraga yang kita lakukan. Rasul Paulus kepada Timotius pasal 4 ayat yang ke-8 di suratnya 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8 dia katakan bahwa olahraga, latihan badani itu terbatas gunanya. Bukan tidak berguna loh ya. Rasul Paulus nggak katakan latihan badani tidak berguna. Tidak. Di sini dia katakan terbatas gunanya. Ya, terbatas. Jangan salah saudara-saudara. Jangan bilang, kalau anak Tuhan tuh nggak boleh olahraga. Siapa bilang nggak boleh? Salah. Cuman dikatakan terbatas gunanya. Lalu dia bandingkan dengan ibadah. Ibadah itu dikatakan berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Bagi jemaat Tuhan di era modern ini yang selalu lebih ya biasanya kan karena sudah itu tadi sudah kelimpahan dengan berkat gitu loh saudara ya. Kadang-kadang memang mau diakui atau tidak berkat jasmani, kelimpahan rezeki yang Tuhan berikan kepada kita itu kadang-kadang menjadi sesuatu yang pegangan gitu di dalam hidup kita. Ya ada uang, ya udah ayo kalau mau sehat makan dong yang sehat. Sehat itu mahal, makan makanan yang baik kan begitu. Sehat itu mahal, ayo olahraga gitu ya. Beli treadmill gitu ya, supaya nggak keluar-keluar misalnya, nggak sempet nih ke tempat olahraga, beli treadmill di rumah, beli alat-alat olahraga di rumah, walaupun dipakainya cuma sebulan pertama, habis itu berdebu, nggak dipakai lagi. Beli sepeda pas lagi musim sepeda, naik sepeda sampai kemana-mana, ya saudara-saudara. Tapi udah gitu, taruh juga gantung sepedanya. Seperti itu saudara. Memang kalau ada duit, nah yang utama yang dipikirkan pertama kali pasti cari sesuatu yang sehat. Makan, ya, cari nutrisi, cari vitamin, cari suplemen. Nah tuh, ya. Dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, cenderung kita menganggap bahwa makanan dan olahraga itu satu-satunya faktor yang memberikan pengaruh terhadap tubuh kita secara langsung. Kesehatan tubuh kita secara langsung. Padahal kita lupa. Firman Allah katakan sikap hati kita itu juga mempengaruhi keadaan tubuh kita. Sikap hati saudara dan saya itu juga mempengaruhi keadaan tubuh kita. Ya, mungkin kita membaca firman Tuhan ketika mungkin ya berulang-ulang ya kita membaca tentang hati yang gembira adalah obat. Kita menyanyikan lagu itu. Ya mungkin kita menganggap hanya itu kan teori. Nggak relevan lah untuk zaman sekarang gitu ya. Mana bisa sih ya, mana bisa sih cuma hati gembira bikin kita sembuh dari sakit menjadi obat buat tubuh kita. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, sekali lagi saya mau katakan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Amin. Tetap berkuasa masih sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kontribusi makanan dan olahraga bagi tubuh itu mungkin mengambil jatah kurang dari 50% bagi tubuh saudara dan saya, bagi kesehatan kita. Sisanya itu adalah bagaimana keadaan hati dan emosi kita. Itu yang menyebabkan apakah kita sehat atau tidak sehat. Jadi hikmat apa yang kita bisa ambil dari apa yang saya sampaikan hari ini? Balance, keseimbangan. Jadi saudara-saudara, ketika semua kita ambil dengan porsi yang seimbang, maka semua akan berjalan dengan baik. Seimbang, tidak berlebihan dan tidak kurang. Seimbang saudara-saudara. Ya,
Ketika seseorang ada dalam kondisi depresi, ya, dia sedih gitu ya, syarat dengan kekhawatiran, itu pasti akan terlihat dari raut wajahnya. Dia tidak bisa membohongi dengan senyum yang tersungging dari bibirnya. Ya, tidak akan bisa membohonginya. Tubuhnya akan semakin bungkuk. Ya, saudara, tubuhnya semakin bungkuk. Itu memang dikatakan Amsal 12 ayat 25 tuh ya. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Ini saya simpan untuk nanti sore ini ayat ini ya. Jadi saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kalau kita melihat, kalau kita mempelajari firman Tuhan, hal rohani, emosi itu lebih penting daripada hal-hal jasmani. Ya, sekali lagi bukan berarti olahraga dan asupan makanan tidak penting. Sehingga kemudian kita makan apa saja nggak pakai takaran, ya, atau olahraga sampai hiper gitu ya, atau nggak olahraga sama sekali gitu, ya. Dan saudara-saudara, jadi yang perlu kita taruh dalam pikiran kita itu adalah kombinasi sebenarnya, ya. Harus ada kombinasi yang baik. Kue yang enak itu pasti terdiri dari kombinasi yang pas. Gitu. Minuman yang enak yang bisa dinikmati itu juga pas. Kopi yang enak, sudah, jangankan minuman yang macam-macam, kopi saja. Kopi dan gulanya itu pas, maka rasanya enak. Gitu. Ya, musik kita bisa dengarkan. Itu enak didengar kalau komposisinya juga seimbang kan? Gak terlalu banter drumnya atau gak terlalu banter gitarnya, yang lain gak kedengaran. Tapi kalau semuanya komposisinya baik, tepat, itu segala sesuatu yang pas itu pasti menyenangkan. Amin. Amin. Makanya saudara, daripada berlebihan mending pas, ya kan? Pas pengen, pas ada, ya kan? Pas ini, pas ada, semuanya pas. Pas itu menyenangkan saudara-saudara. Jadi sia-sia kalau kita menjaga pola makan kita, ya. Saya tidak katakan harus tidak jaga nih ya, bukan. Dalam pengertian ini, perhatikan dulu. Sia-sia kalau kita menjaga makan kita, atau kita berolahraga sedemikian rupa, tetapi rumah tangga kita penuh dengan pertengkaran, itu sia-sia saudara-saudara. Gak akan jadi hal yang baik juga buat tubuh kita. Kita akan hidup dalam depresi, kita akan hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, disiplin dalam hal makanan, tetapi longgar dalam hal-hal yang lebih penting, untuk hal-hal rohani. Jadi saudara, sekali lagi kombinasi, ya. Kita perlu hikmat, kita perlu kebijaksanaan dalam hal ini. Coba kita sekarang perhatikan Amsal 14 ayat yang ke-30. Amsal pasal 14 ayat yang ke-30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Tubuh yang segar akan memberi pengaruh yang sangat besar terhadap segala sesuatu yang kita lakukan secara jasmani, termasuk juga secara rohani. Ya, manusia itu ada yang disebut dengan gairah. Dalam diri manusia itu ada yang disebut dengan mood. Ya, mood gitu ya. Gairah, mood dalam kita melayani Tuhan. Gairah, mood kita dalam mengiring Tuhan. Segala sesuatu dengan yang berkaitan dengan hal-hal rohani. Ya, gitu. Kalau tubuhnya enggak segar, maka moodnya juga nggak akan baik, ya, ngambulan biasanya saudara. Kalau orang yang nggak segar gitu ya, pasti ngambekan biasanya itu, nggak bisa kena sedikit ya, senggol bacok saudara-saudara biasanya itu ya. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hal-hal yang diupayakan manusia untuk makanan dan olahraga juga berlibur, itu bisa menjadi faktor untuk menghadirkan kesegaran bagi tubuh kita. Tetapi apa yang manusia usahakan itu hanya kesegaran yang sifatnya sementara, gitu ya. Membantu, tapi saya katakan di bawah 50% itu tadi, ya. Sementara saudara-saudara. Jadi dengan lain kata, upaya manusia itu memiliki keterbatasan. Nah, sedangkan apa yang disampaikan oleh Salomo di sini yang membuat tubuh benar-benar segar adalah ketika di dalam hati kita ada ketenangan.
tenang hatinya saudara-saudara. Ya. Kan ada tuh nanti ya, kita akan membahas lebih baik sepiring sayur dengan tenang makannya daripada lembu tambun makan tapi gegeran tok di dalam rumah. Cuma saudara-saudara itu ya, nggak ada gunanya, tidak ada ketenangan. Dalam terjemahan bahasa Inggris saudara-saudara, ayat ini Amsal 14 ayat 30 ini dia bilang begini, suara hati adalah kehidupan bagi tubuh, tetapi kecemburuan membusukkan atau membobrokkan tulang. Suara hati, sound heart kalau bahasa Inggrisnya itu ya. Jadi pengertiannya itu sebenarnya kalau dalam bahasa Ibrani itu keadaan hati yang sehat, satu keadaan hati yang sudah dipulihkan, sudah diperbaiki, itu memiliki ketenangan dan penyerahan kepada Tuhan. Saudara akan memiliki hati yang tenang kalau saudara berserah kepada Tuhan. Ya, selama saudara megangi, enggak pokoknya saya maunya ini, pokoknya saya maunya ini Tuhan. Saudara enggak akan pernah mencapai yang disebut ketenangan batin itu saudara. Tapi kalau saudara menyerah, berserah kepada Tuhan, penuh dengan penyerahan, maka saudara akan alami yang disebut dengan ketenangan batin. Jadi keadaan hati kita mempengaruhi keadaan tubuh kita. Jadi benar-benar kita harus periksa ya keadaan hati kita. Jaga hati dengan segala kewaspadaan ya. Kalau kita mulai merasa gairah kita di dalam melayani Tuhan, mood kita dalam melayani Tuhan, mengiring Tuhan, mood kita di dalam menjalin hubungan intim dengan Tuhan itu mulai hilang, nah, saudara ya. Ya mulai hilang, aduh saya kok males ya ke gereja. Aduh saya kok males ya mau melayani Tuhan. Aduh saya kok nggak mood ya, saya mau nyanyi di depan tuh, bosen saya nyanyi di depan tuh, gitu. Nah, saudara hati-hati periksa saudara-saudara, kemungkinan terbesar bahwa hati kita ada dalam keadaan tidak sehat, tidak sehat saudara, hatinya lagi sakit, ya. Jadi keadaan hati kita bukan saja sekedar menghadirkan kesegaran, tetapi keadaan hati kita juga memberikan kehidupan kepada saudara dan saya, kepada tubuh kita ini. Ya, seringkali kan kita cenderungnya menyalahkan hal-hal jasmani biasanya ya, sakit penyakit yang kita ini turunan ini, saya begini ini warisan dari nenek moyang saya ini, ya bawa sudah mau diapain ya nggak bisa ya sudah inilah, saudara-saudara ya kita menyalahkan di balik penyakit kita yang kita derita itu ya saudara, itu memang dimensi kemanusiaan itu memang saudara ya, humanistik gitu kalau bahasa kerennya, memang begitu. Kita lupa ya kalau Allah menciptakan kita itu juga bukan cuma tubuh saja, tapi kita juga adalah manusia rohani, juga memiliki emosi ya. Dan yang bisa kita pelajari dari Amsal ini adalah saudara-saudara bahwa memang kita benar-benar harus memperhatikan dengan segala kewaspadaan, menjaga hati kita, karena itu terpancar, dari dalamnya akan terpancar kehidupan. Dosa memang bukan hanya membuat tubuh ini rusak, ya, sakit, menua, mati, ya, tetapi kemampuan tubuh itu ya, karena dosa itu juga kemampuan tubuh akhirnya merosot kan, ya. Berkurang, merosot. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus 2 Korintus 4 ayat 16, manusia batin itu dibaharui dari sehari ke sehari. Ya, bukan cuma tubuh yang rusak, tapi hati juga rusak. Dosa merusakkan semua, saudara. Tubuh kita rusak, hati kita juga terlebih rusak. Kalau saudara membaca di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5, kecenderungan hati manusia itu dari awal itu sudah jahat katanya. Ya, lalu Yeremia 17 ayat 9 katakan apa? Hati membatu karena dosa. Semua itu disebabkan karena dosa. Tambah lagi Tuhan Yesus bilang, yang menajiskan orang adalah ketika dia menyediakan dirinya untuk mendengar kecenderungan hatinya yang jahat, pikiran yang jahat, ada percabulan, pencurian, pembunuhan dan sebagainya. Rentetan dosa itu bermula dari mana? Kecenderungan hati manusia, saudara-saudara. Satu waktu saya punya anak les, saudara-saudara. Ya, setelah les itu
maminya ngobrol sama saya. Gimana ya Miss, katanya, ini anak saya itu sudah saya ajari untuk hal-hal yang baik. Ya kalau bilang gitu, hal-hal yang baik. Tetapi dia itu sekarang suka bohong. Saya bilang gitu. Sekarang suka bohong, suka mutar balik, masih kelas 3 anaknya. Suka mutar balik kata-kata gurunya. Dia bilang kepada saya, guru bilang begini. Nanti dia bilang sama guru, mama bilang begini, gitu. Jadi kayak saya itu diadu dengan gurunya, katanya gitu, saudara. Ya, dalam hati, ya memang untuk berdosa nggak perlu belajar. Ya, nggak perlu belajar. Dosa itu nggak perlu dipelajari, saudara. Otomatis bisa sendiri itu berdosa itu. Apalagi cuma bohong, wah, nggak usah diajari. Ya, nggak usah diajari, pasti. Ya, anak-anak itu pasti bisa melakukan itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, inilah kecenderungan yang merusak dari dosa. Nah, kalau kita lihat juga di dalam Matius pasal 5, kehebatan dosa itu, ya, dari hati sudah rusak. Ya, dari hati, dari pikiran sudah rusak. Marah Tuhan samakan dengan pembunuhan. Nafsu disamakan dengan perzinahan. Gitu, ya. Betapa hebatnya dosa ini merusak kondisi hati kita. Nah, saudara-saudara, Allah memperbaiki, mengkreatif ulang, menciptakan ulang manusia dalam Yesus Kristus. Ingat, siapa ada di dalam Yesus, dia adalah ciptaan yang baru. Saudara dan saya sudah ada di dalam Yesus, amin. Kita sudah ciptaan yang baru. Sudah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Nah, di sini ada peran dari firman Allah dan Roh Kudus yang akan memperbaiki hati kita, memulihkan hati kita, sehingga dari dalam hati kita itu keluar kebenaran, keluar kebaikan, keluar kekudusan. Ya, Mazmur 62 ayat 1 sampai 2. Itu katakan apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kecenderungan hati yang sudah diperbaiki adalah ingin dekat dengan Tuhan. Cari ketenangan bukan kemana-mana keluyuran cari ketenangan, tidak. Oh, saya enggak tenang, saya di rumah, tak. Cari ketenangan. Keliling-keliling, ya, jalan sampai kemana-mana. Firman Allah katakan, kecenderungan hati yang sudah diperbaiki, yang sudah diciptakan di dalam kehendak Allah, dalam kekudusan itu tadi, itu akan membawa dia untuk mau dekat dengan Tuhan. Cari untuk dekat dengan Tuhan, tinggal tenang dan percaya, katakan begitu. Ya. Duduk di bawah kaki Tuhan, bertobat, tinggal diam. Kalau Yesaya pasal 30 ayat 15 itu katakan seperti itu. Hidup dengan bijaksana, kalau bahasa Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai yang ke-18. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, mempergunakan waktu yang ada dengan bijaksana. Jangan terus-menerus ada di dalam kekhawatiran, saudara-saudara. Jangan terus-menerus ada di dalam ketakutan, stres berkepanjangan, bahkan ada di dalam emosi yang mematikan. Jangan terus simpan dendam, marah, benci dalam hatimu. Jangan, semua itu sampah yang akan merusak hatimu dan akan merusak kesehatanmu. Buang semuanya itu, gak usah disimpan. Sampah itu jangan disimpan, saudara-saudara. Sampah itu harus dibersihkan, harus dibuang. Ingat bagian kedua tadi, iri hati membusukkan tulang. Gak usah simpan-simpan iri hati. Orang bodoh itu katanya, Ayub katakan, dibunuh oleh sakit hati. Orang bebal itu mati karena iri hati. Tidak usah iri, bahkan ketika melihat kemujuran orang fasik. Seperti Asaf, ya, di dalam Mazmur katakan, wah, percuma aku hidup kudus beribadah kepada Tuhan. Orang fasik gemuk, segar, ya, menikmati kesenangan-kesenangan. Gak usah iri, saudara-saudara. Jangan simpan itu semua akan merusak hati kita. Sebaliknya, mari kita ambil sikap bergembira karena Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nehemia pasal 8 ayat 11 di terjemahan lama, ya, saya pakai terjemahan lama aja. Atau terjemahan bahasa Inggris aja. Kalimat yang terakhir kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia itu, sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu,
Tetapi kalau di terjemahan bahasa Inggris, sukacita dari Tuhan itulah kekuatanmu. Saudara mau kuat? Mau kuat enggak? Sukacita, minta sukacita dari Tuhan. Ya, minta sukacita dari Tuhan. Roh Kudus memberikan sukacita ya kepada saudara dan saya. Coba bilang ke kiri kanan saudara, sukacita dari Tuhan kekuatanmu. Haleluya, puji Tuhan ya. Saudara-saudara, puji Tuhan. Saya jadi ingin lagu, mari pemain musik kita nyanyi dulu dah. Kesukaan dari Tuhan itu kuatku. Ya, zaman dulu ini ya. Lagu zaman dulu itu lebih mengena sebenarnya saudara, kata-katanya. Walaupun